Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari Senin 31 Oktober 2022. Saya Pendeta Raharjo Widi Pangrekso dari GKI Tegalrejo Salatiga. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dan mohon hikmat dalam doa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami menghaturkan syukur atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas istirahat kami semalam dan kekuatan untuk boleh bangun pagi, melanjutkan hidup kami di hari ini. Pagi ini kami ingin menghayati pimpinan Roh-Mu yang kudus melalui terang firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami renungkan. Kami membuka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Inilah kami Bapa, kami berserah kepadamu, kehendak-Mu jadilah dalam kehidupan kami. Doa kami ini berlandaskan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita adalah Ulangan 32 ayat 46 dan 47. Ulangan 32 ayat 46 dan 47 dituliskan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Taruhlah seluruh perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini di hatimu. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan sungguh-sungguh segala perkataan hukum Taurat ini. Karena perkataan ini bukan perkataan yang sia-sia untukmu, sebab itu adalah hidupmu. Dengan perkataan ini, kamu akan panjang umur di tanah yang akan kamu miliki setelah menyeberangi sungai Yordan." Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Dari mana manusia belajar? Sekolah. Ya, memang sekolah adalah tempat belajar, tapi sesungguhnya manusia lebih banyak belajar juga dari apa yang dilihat bukan di sekolah, namun dalam kehidupan sehari-harinya di rumah. Teknologi multimedia saat ini di era digital, era informasi global sedang membludak. Fasilitas teknologi itu menyediakan banyak sekali siaran broadcast bermacam-macam channel, bukan hanya dari institusi resmi. Setiap informasi dikemas untuk menggiring pemahaman pada satu opini tertentu. Namun, ada juga konten tayangan hoax yang menyesatkan. Tidak seperti televisi yang dulu, zaman awal-awal multimedia sedang dibangun, biasanya diletakkan di ruang tertentu saja. Tayangan melalui smartphone saat ini bisa dinikmati di mana saja, kapan saja. Orang semakin dikondisikan mudah menonton tayangan-tayangan menarik. Setelah masa pandemi, anak-anak sekolah makin terbiasa menggunakan smartphone. Mungkin orang tua merasa tidak direpotkan oleh anak-anak lagi dengan membiarkan mereka diam sendiri bermain gadget. Memang dengan smartphone kita bisa menambah pengetahuan, tapi perlu berhati-hati juga karena ada banyak konten yang pengaruhnya buruk. Tayangan itu memberi pengaruh bawah sadar khususnya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa. Ada juga yang waktunya habis untuk menonton tayangan-tayangan atau status-status media sosial, sehingga waktu untuk berkomunikasi dalam keluarga tidak lagi diperhatikan.
Waktu di rumah mestinya menjadi kesempatan membangun relasi dalam perhatian bersama keluarga dengan komunikasi. Orang tua punya kesempatan yang baik menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga pada anak-anaknya. Anak-anak punya kesempatan yang baik juga untuk menyampaikan harapan, pergumulannya untuk mendapatkan dukungan orang tua. Dan mereka pun boleh merasakan kehangatan komunikasi di dalam keluarga. Kehidupan umat beriman perlu menghayati pola kehidupan mulai dari keluarga. Mereka membangun komunikasi, membangun imannya. Musa mengingatkan masing-masing keluarga agar tekun mengajarkan kebenaran Allah sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Sebab tanah Kanaan, di sana ada banyak ajaran-ajaran penyembahan berhala yang bisa menghanyutkan mereka dari iman mereka. Musa berkata, taruhlah seluruh perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini di hatimu. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan sungguh-sungguh segala perkataan hukum Taurat ini. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan kasih Allah dan kehendaknya sejak dini kepada anak-anaknya, cucunya, dan cicitnya. Anak-anak perlu pembekalan dalam rumah sebelum mereka berhadapan dengan berbagai macam tawaran informasi pengajaran dari dunia. Itulah yang menjadi kekuatan jiwa bagi bangsa Israel, yaitu dengan mengajarkan kebenaran kepada anak di dalam keluarganya. Bila kehidupan iman dan pengertian anak telah dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka mampu berhadapan dengan arus informasi yang bebas, bahkan cenderung menghanyutkan itu. Menghindar dari berbagai pengaruh informasi di era teknologi informasi global ini memang tidak mungkin. Sesungguhnya, kita juga membutuhkan akses informasi global itu. Maka bagaikan samudera yang perlu diseberangi oleh perahu yang berlayar, bagaikan ada gelombang-gelombang besar informasi global yang bisa saja menghempas. Keluarga menjadi penting untuk menjadi tempat mempersiapkan anak-anak, menjadi tempat belajar. Anak-anak belajar bukan hanya di sekolah, tetapi terutama juga di rumah. Dari sejak anak-anak, berikanlah pendidikan iman agar kelak anak itu tidak hanyut atau bahkan tidak dihempaskan oleh gelombang-gelombang informasi. Mereka perlu dibekali agar mampu mengendalikan diri berhadapan dengan tawaran-tawaran menggiurkan yang semakin membanjiri kehidupan di era digital ini. Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan orang tua untuk mengajarkan kebenaran iman kepada anak-anak. Mereka perlu mengenal dengan jelas 3 R supaya anak-anak bisa menghidupinya. R yang pertama yaitu rules atau aturan. Sejak dini anak-anak perlu memahami bagaimana hidup yang teratur, aturan firman Tuhan. Mari kita simak nasihat Musa kepada umat Allah. Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ada hukum, ada aturan. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Hidup itu harus jelas teratur. Hukum Taurat untuk mengatur.
Dan dengan segala perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tanamkan terus firman Tuhan di dalam hati anak-anak supaya hidupnya teratur. Semua yang teratur akan memudahkan kita untuk merencanakan dan membangun kehidupan. R yang kedua yaitu roles atau peran. Penghayatan nilai-nilai itu perlu dilatih dengan memberi peran-peran penting bagi anak. Biasanya anak-anak menolak dan memberontak karena mereka dianggap hanya sebagai objek saja dari aturan-aturan itu. Tetapi apabila mereka bisa dilibatkan menjadi subjek, diberi peran dalam latihan kehidupan, mengambil keputusan dalam pemahaman-pemahaman kehidupan yang teratur, tertata dengan baik, sebagaimana hukum Tuhan itu, maka mereka pun bisa bertumbuh. Dalam didikan ajaran nasihat perlu disertai dengan memberi peran, memberi kepercayaan, memberi tanggung jawab kepada anak. Itulah yang akan membuat anak dewasa dalam menghadapi persoalan. R yang ketiga. Yang ketiga adalah relationship. Hati perlu dijaga dengan relasi yang intim dan hangat antara orang tua dengan anak. Mungkin ada perbedaan antara orang tua dengan anak, tetapi perbedaan itu bisa dibawa di dalam kebersamaan, sekalipun tidak sama. Hubungan bisa dibangun dalam suasana hati, tentu dengan membawanya dalam hubungan dengan Tuhan. Anak dekat dengan orang tua, anak dekat dengan Tuhan. Sediakan waktu bersama anak-anak di rumah untuk berbincang-bincang. Kenali bahasa kasih dari anak. Perbanyak perbuatan yang bersama-sama dengan sentuhan dan penghargaan bagi anak. Lembutkanlah hati anak-anak, sebab hati adalah ruang di mana Tuhan bertahta, dan hati menentukan hidup manusia. Maka hati itu perlu terus dijaga, perlu terus dirawat. Mari saudara, kita menghayati hidup sebagaimana nasihat Musa pada bangsa Israel, pada umat percaya dalam keluarga kita. Kita berdoa. Ya Bapa, biarlah keluarga kami menghayati hidup sebagai keluarga di mana keluarga adalah tempat utama untuk belajar tentang kehidupan dalam kebenaran-Mu, supaya kami beroleh kekuatan untuk menghadapi arus dunia dengan segala tantangannya. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemampuan untuk menghayati rules, aturan Tuhan, untuk menghayati roles, peran-peran yang Tuhan percayakan, sehingga kami pun boleh saling mempercayai di dalam keluarga kami. Dan kami pun boleh membangun hubungan yang indah di dalam kasih-Mu. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penyelamat kami. Mampukan kami hidup dalam kebenaran-Mu dengan keluarga kami. Amin.